dengan menggunakan ketajaman atau kedalaman hati serta kerohanian, juga mempergunakan ketajaman akal budinya. Saudara-saudariku terkasih, manusia sampai pada pemahaman bahwa Tuhan Allah itu kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani, kados, itu berarti terpisah. Memang Tuhan kudus, terpisah, karena begitu sempurna, begitu bersih. Sedangkan dunia dan manusia tidak terlalu sempurna dan tidak terlalu bersih. Dari pemahaman itulah mengalir kesadaran bangsa Yahudi sebagai orang yang menyadari dirinya sebagai orang pilihan Allah untuk menyesuaikan diri dengan Tuhan. Karena Allah yang memilih mereka menjadi bangsa yang terpilih itu adalah kudus, adalah sempurna, adalah bersih. Maka sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mereka harus berusaha hidup lebih bersih lagi, lebih sempurna lagi, lebih baik lagi, agar lebih pantas di hadapan Tuhan. Dari situlah muncul tradisi tentang cara hidup mereka yang membantu mereka untuk bisa lebih baik, lebih sempurna, lebih bersih dibandingkan orang-orang lain. Dari situlah ajaran halal, haram, najis dan tahir muncul. Najis atau haram itu artinya kotor. Tahir atau halal itu artinya bersih. Melihat murid-murid, beberapa murid Yesus makan tanpa mencuci tangan lebih dahulu, saudara-saudari terkasih, para pemuka agama Yahudi heran mengapa murid-murid Yesus, guru rohani ini, tidak memelihara cara hidup bersih. Bukankah kita diajarkan oleh tradisi bahwa kita harus berusaha hidup bersih supaya lebih pantas di hadapan Tuhan? Itulah latar belakang pertanyaan mereka. Menjawab pertanyaan itu, saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Saudara-saudariku terkasih, kata-kata Yesus ini pertama-tama harus kita pahami bukan sebagai pembelaan Yesus atas perilaku tidak sehat, perilaku tidak bersih dari beberapa murid Yesus yang tadi dikatakan makan tanpa membasuh tangan dulu. Bukan itu, bukan untuk membela mereka. Tetapi Yesus mau meluruskan pandangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu dengan berkata demikian. Kalau kamu mau lebih pantas di hadapan Tuhan, tidak cukup menjaga kebersihan badan, tidak cukup membersihkan diri, membasuh tangan, membasuh diri, membasuh muka. Tidak cukup. Fisik perlu bersih. Itu penting. Tetapi tidak cukup untuk menjadi pantas di hadapan Tuhan. Untuk bisa pantas di hadapan Tuhan, yang harus kita jaga kebersihannya adalah terutama hati. Sebab dari dalam hati manusia seringkali timbul keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan jahat yang pada akhirnya menghalang-halangi manusia untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan kasih yang mengalir dari iman yang sejati. Seperti kita dengar dalam bacaan yang kedua tadi, dalam surat
Rasul Yakobus dikatakan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang sejati adalah perbuatan-perbuatan kasih bagi mereka yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa pesan Injil hari ini untuk Anda dan untuk saya? Terlebih di masa pandemi ini. Buat saya, ketika saya merenungkan Injil ini, maka saya diingatkan pertama-tama bahwa perilaku hidup sehat itu mutlak perlu bagi kita. Protokol 5M itu wajib untuk bisa tetap hidup sehat. Tetapi hidup sehat saja itu tidak berarti kita lalu pantas di hadapan Tuhan. Kalau kita mau pantas di hadapan Tuhan, maka kita perlu mengolah hati kita, menjaga hati kita, jangan sampai dikotori oleh keinginan-keinginan itu. Keinginan-keinginan hati itu, saudara-saudariku terkasih, kalau muncul saja, bisa muncul dalam diri siapapun. Bisa muncul dalam diri orang yang paling jahat maupun yang paling suci. Jika keinginan hati itu dituruti, itulah yang menjadi dosa. Jadi ketika keinginan hati itu ada, orang bisa segera mencari cara agar tidak terpengaruh oleh keinginan diri. Bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh oleh keinginan-keinginan itu? Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta teman-teman muda sekalian mengalami itu. Misalnya saja, ketika kita semua sedang berdoa, pikiran macam-macam itu tiba-tiba muncul. Tidak harus yang cabul, tidak harus yang tidak senonoh, tidak harus yang jahat, tetapi pikiran-pikiran aneh. Ketika pikiran-pikiran itu datang menggoda, apa yang kita lakukan? Muncul saja, digoda saja, belumlah dosa. Yesus dicobai dalam puasanya 40 hari itu beberapa kali. Tetapi Yesus tidak berdosa karena Yesus bisa menghadapi cobaan itu. Anda dan saya, saudara-saudariku terkasih, dalam pesiaran hidup kita juga seringkali dicobai oleh si jahat lewat pikiran-pikiran, lewat suara-suara di dalam hati kita yang oleh Yesus dikatakan sebagai kotor dan menajiskan itu. Bagaimana kita mengatasinya? Kalau dalam pengalaman saya sebagai orang yang berjalan di dalam iman Kristiani seperti Anda sekalian, ketika pikiran itu muncul, saya berkata, "Ya Tuhan, bersegeralah menolong aku." Godaan bisa datang dari siapapun, juga bisa datang dari si jahat. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, mengulang-ulang itu, "Ya Tuhan, bersegeralah menolong aku," biasanya pikiran itu pergi. Kita lanjutkan berdoa lagi. Saudara-saudariku terkasih, mengapa kita perlu menjaga hati kita bersih? Mengapa kita perlu menjaga agar hati kita tidak ternodai oleh pikiran-pikiran yang tidak baik yang dikatakan oleh Yesus tadi? Karena kalau pikiran itu muncul, diikuti dan diungkapkan dalam tindakan, kita jadi tidak bisa melakukan perbuatan kasih. Misalnya, pikiran tentang keserakahan. Seringkali saya punya uang, Anda punya uang, dan mata kita melihat orang yang kesusahan. Ketika Anda melihat orang yang kesusahan, hati Anda yang pada dasarnya suci itu tergerak untuk berbuat, terdorong untuk melakukan sesuatu. Tetapi
pikiran akan keserakan seringkali menggoda kita dengan berkata gini, emang lu udah kaya, mau bantu-bantu orang. Nanti kalau kamu gak cukup, bagaimana? Itulah pikiran-pikiran yang mengalir dari keserakan. Dalam keadaan seperti itu, coba bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini suaramu atau suara si jahat? Kalau suaramu, biarlah itu lebih kuat. Kalau suara si jahat, singkirkanlah dari hatiku. Jika kita berseru memohon pertolongan Tuhan seperti itu, dalam pengalaman saya yang belum seberapa, biasanya kita tahu persis itu suara siapa. Saudara-saudariku terkasih, semoga kita mampu melanjutkan perjalanan hidup kita dalam pesiaraan menuju Yesus yang adalah Tuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan menjaga kekudusan hati kita, mulai dari hal-hal yang terkecil dan akhirnya nanti akan menjadi lebih besar lagi, sehingga kita menjadi sarana yang sempurna bagi Tuhan untuk menyalurkan cinta kasih-Nya kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,